everyone, welcome to my video. Di video sebelumnya, aku udah kasih review aku tentang novel pertama dari trilogi novel Dylan, yaitu Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1090. Dan di video kali ini, aku mau review dua novel sekaligus, yaitu lanjutan dari novel sebelumnya yang udah aku review. Yang pertama adalah novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1991, dan juga novel Milea, Suara dari Dylan. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai reviewnya sekarang. Yang pertama aku akan mulai dari novel Dylan, Dia Adalah Dylanku tahun 1991. Novel ini karya dari Pidi Baiq dari penerbit Pastel Books, dan yang aku punya ini cetakan ke-37 tahun 2020. Novel ini pertama kali terbit di tahun 2015, dan novel ini juga sudah diangkat menjadi film dengan judul yang sama di tahun 2019. Novel ini ditulis dari sudut pandangnya Milea, dan novel ini tuh melanjutkan kisah asmara antara Dylan dan juga Milea yang sudah mulai berpacaran. Berbeda dengan novel sebelumnya yang lebih banyak kisah romansa antara Dylan dan juga Milea ketika mereka sedang PDKT, novel ini tuh lebih banyak muncul drama dan juga konflik di antara hubungan Milea dan juga Dylan, seakan memvalidasi bahwa masa PDKT itu lebih indah daripada pas masa pacaran. Bener nggak? Di novel sebelumnya yang Dylan 1990 tuh Dylan sempat bertengkar dengan Anhar karena Anhar menampar Milea kan. Nah, di novel ini tuh dijelaskan bahwa Dylan akhirnya dipecat dari sekolahnya akibat bertengkar dengan Anhar di saat dia tuh sedang dalam masa percobaan. Dia sedang diskors dari hukuman sebelumnya. Dan Milea merasa bersalah karena semua tindakan yang Dylan lakukan dikarenakan Dylan ingin melindungi Milea. Konflik bermula ketika kematian teman Dylan yang bernama Akew yang memicu perubahan sikap Milea karena Milea penuh kekhawatiran terhadap Dylan. Milea berspekulasi bahwa Akew meninggal karena ada hubungannya dengan Akew yang ikut geng motor. Dan Milea tuh nggak suka Dylan masih ikut-ikutan geng motor. Milea mengancam Dylan akan memutuskannya kalau Dylan masih ikut-ikutan geng motor. Kemudian konflik bertambah dengan munculnya tokoh baru bernama Yugo yang merupakan teman masa kecil Milea sekaligus kerabat jauh dari pihak ayahnya Milea. Konflik memuncak ketika Dylan sempat ditahan di kantor polisi karena diduga akan melakukan aksi balas dendam atas kematian temannya Akew. Dan novel ini tuh menjadi akhir dari kisah asmara antara Dylan dan Milea karena di endingnya, Dylan dan Milea akhirnya putus dan menjalani kehidupan mereka masing-masing. Untuk di filmnya Dylan 1991, plot dan juga alurnya itu sama persis dengan yang di novelnya. Hanya saja ada satu part atau satu bagian di dalam novel yang nggak dimasukkan di dalam film, yaitu ketika acara tahun baruan di rumahnya Milea. Tapi menurutku part itu tuh nggak terlalu penting, jadi walaupun nggak dimasukkan di dalam film tuh nggak mengganggu alur dari filmnya. Aku juga masih suka banget sama acting dari para aktornya karena actingnya tuh bagus banget. Dan aku juga meng-highlight beberapa bagian dari novel ini. Yang pertama ada di halaman 30 ketika Dylan menulis puisi di belakang bukunya Milea saat Milea itu menyuruh Dylan untuk mengerjakan PR-nya. Aku akan bacain salah satu atau salah dua puisi yang Dylan tulis di belakang bukunya Milea. Yang pertama tuh kayak gini. Kalau aku jadi presiden yang harus mencintai seluruh rakyatnya, aduh maaf, aku pasti tidak bisa karena aku cuma suka Milea. Kemudian ada satu puisi lagi yang aku suka. PR-ku adalah merindukanmu. Lebih kuat dari matematika, lebih luas dari fisika, lebih kerasa dari biologi. Aku juga meng-highlight dialognya Dylan yang ada di halaman 237. Bunyinya tuh kayak gini. Aku gak pandai cemburu,
Malahan kalau kamu ninggalin aku nggak bisa apa-apa. Bisa aku cuma mencintaimu. So sweet banget ya Dylan ini. Aku juga meng-highlight satu lagi kalimatnya Milea ketika Hugo kembali dari Belgia. Milea tuh bilang kayak gini, kadang-kadang mengenal seseorang yang sudah lama tidak bertemu itu benar-benar sulit. Seseorang yang sudah terlupakan oleh perkembangan hidup masing-masing, jika lalu jumpa lagi, kita akan merasa seperti canggung, seolah-olah kita sedang bertemu orang asing. Ini relate banget sih, dan aku setuju sama pernyataannya Milea yang ini. Overall, aku suka sama novel ini, walaupun endingnya agak mengecewakan ya, karena Dylan dan Milea akhirnya berpisah. Sekarang kita lanjut ke novel triloginya, yaitu Milea, Suara dari Dylan. Novel ini masih sama, karya Pidi Baik dari penerbit Pastel Books, dan yang aku punya ini cetakan ke-14 tahun 2018. Novel ini tuh pertama kali terbit tahun 2016, dan juga sudah diangkat menjadi film di tahun 2020. Berbeda dengan dua novel sebelumnya, novel Milea kali ini tuh ditulis berdasarkan sudut pandang dari Dylan. Diawali dengan Dylan yang menceritakan latar belakang dirinya dan juga keluarganya. Novel ini tuh menjawab dan meluruskan semua pernyataan-pernyataan Milea di novel sebelumnya, di mana Dylan menjelaskan seluruh perasaannya atas perubahan sikap Milea ketika Akeo meninggal. Dylan yang dalam situasi berduka dan membutuhkan dukungan dari orang-orang sekitarnya malah merasa terpojokkan oleh orang-orang di sekitarnya, Milea, bundanya, bahkan ayahnya. Tadi aku sempat jelasin kan di novel sebelumnya kalau Dylan itu sempat ditahan di kantor polisi karena diduga akan melakukan aksi balas dendam atas kematian Akeo, dan karena hal tersebut ayahnya Dylan tuh juga mengusir Dylan dari rumah, dan Dylan tidur di rumahnya temennya, satu geng motor yang bernama Burhan. Dan dalam situasi tersebut, Milea tuh malah memutuskan Dylan secara sepihak. Sejak saat itu, Dylan dan Milea mengalami kesalahpahaman yang berujung membuat hubungan Milea dan juga Dylan tuh semakin menjauh. Dan pada akhirnya mereka benar-benar menjalani kehidupannya masing-masing tanpa saling berkomunikasi. Milea kemudian bertemu dan memiliki kekasih baru yang merupakan seniornya di kampus. Begitu pula dengan Dylan yang memiliki kekasih baru bernama Anchika. Dan untuk di filmnya Milea, Suara dari Dylan ini, Anchika tuh sama sekali nggak disebut, padahal kalau di dalam novel ini tuh ada satu bab yang membahas tentang Anchika. Dan film Anchika juga akan rilis sebentar lagi, antara akhir tahun ini atau di awal tahun nanti. Dan seperti yang mungkin kalian semua udah tahu ya, di filmnya Anchika itu ada perubahan aktor yang memerankan tokoh Dylan, yaitu dari Iqbal Ramadan berubah jadi Arbani Yasir. Dan itu sempat menjadi kontroversi, tapi aku nggak akan bahas di video ini karena itu bukan kapasitas aku ya. Walaupun sebenarnya aku tuh udah sangat amat terlambat sekali untuk mereview novel trilogi dari Dylan ini, tapi menurut aku ini juga good timing ya. Karena untuk novel lanjutan Milea, Suara dari Dylan ini, yaitu Anchika, sudah akan diangkat menjadi film dan akan rilis sebentar lagi. Dan untuk novel Anchika, aku emang belum punya, dan mungkin next time aku akan beli. Nanti juga aku akan bikin video reviewnya sekaligus comparing dengan filmnya nanti setelah rilis. Jadi jangan lupa untuk subscribe dulu biar nggak ketinggalan video-video aku berikutnya. Dan mungkin sampai di sini dulu video review aku tentang kedua novel ini. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Share juga ke teman-teman kalian, and see you to the next video. Bye bye.